Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rifki di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori Quality of Service atau QoS dan pengukurannya. Nah, sebelum saya lanjut, apakah kalian mengetahui apa itu QoS atau Quality of Service? Nah, jadi secara singkat, Quality of Service ini digunakan untuk mengukur performansi sebuah jaringan. Jadi sebuah jaringan yang dibuat itu tolak ukurnya bagus atau tidaknya, kemudian standarisasinya dia berdasarkan hasil dari pengukuran QoS. Misalnya kalian membuat sebuah jaringan baik lokal maupun jaringan WAN. Apabila kalian ingin mengetahui jaringan tersebut sudah baik performansinya atau tidak, maka digunakan pengukuran QoS, di mana pengukuran itu bisa kalian gunakan aplikasi seperti Wireshark. Nanti kita akan coba simulasikan pengukuran kualitas jaringan atau performansi jaringan menggunakan Wireshark. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, kita lanjutkan. Di sini di garis besar materi yang saya akan jelaskan untuk sekarang adalah yang pertama itu kita akan bahas dulu tentang definisi QoS atau Quality of Service. Berarti penjelasan terkait makna dari QoS itu sendiri. Kemudian yang kedua, latar belakang QoS. Nah, latar belakang berarti kenapa dibutuhkan pengukuran QoS atau Quality of Service. Kemudian yang ketiga adalah manfaat QoS. Nah, itu QoS ini manfaatnya untuk apa dan keuntungannya itu untuk apa saja gitu. Kemudian yang keempat adalah hubungan QoS dan traffic. Jadi untuk QoS ini dan traffic itu dia sangat ada keterhubungan atau ada keterkaitan di situ. Nah, itu hubungannya seperti apa nanti akan kita bahas. Kemudian analogi dari sebuah jaringan. Jadi ini kita akan masuk ke bagian di mana kita akan menganalogikan sebuah jaringan itu parameternya apa saja, kemudian dianalogikan seperti apa agar mudah dipahami. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman tentang delay, jitter, packet loss, dan throughput. Jadi di dalam QoS itu parameternya ya pasti ada delay, jitter, packet loss, dan throughput. Nanti akan kita bahas maksud dari parameter ini apa saja gitu. Nah, setelah itu maka selanjutnya kita akan bahas acuan standarisasi pengukuran QoS. Jadi di sini kita dalam mengukur QoS itu berdasarkan standarisasinya. Akan bisa dikatakan misalnya delay, jitter, packet loss, dan throughput yang baik itu nilainya berapa. Jadi kita akan mengacu ke nilai tersebut dalam hal pengukuran QoS gitu. Oke, kita lanjut saja. Untuk materi yang pertama ini kita akan bahas definisi QoS. Nah, itu QoS ini merupakan kependekan dari Quality of Service. Berarti di Indonesia kan itu adalah kualitas layanan di situ. Kemudian yang kedua, QoS adalah teknologi dalam hal mengatur performansi jaringan. Berarti di sini maksudnya di sini QoS adalah sebuah parameter atau teknologi yang baru dalam hal dia dalam memanage atau mengatur performansi jaringan itu bagaimana. Jadi untuk aplikasi-aplikasi tertentu, untuk informasi-informasi tertentu, QoS yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Misalnya untuk video atau voice atau VoIP, nah itu sangat rentan terhadap delay. Jadi kalau ada delay sedikit, maka pelanggan atau user itu sangat tidak nyaman untuk menggunakannya. Jadi berbeda antara voice dan video dan data biasa atau data yang kita gunakan untuk browsing atau untuk streaming dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya
Oke, selanjutnya QoS adalah sekumpulan pengukuran performansi jaringan. Jadi di QoS ini dia ada beberapa parameter-parameter yang ada untuk menghasilkan sebuah data atau data pengukuran. Jadi parameternya itu adalah, kita ingatkan, ada delay, ya, ada delay, kemudian ada jitter, kemudian ada packet loss, ada availability, ada bandwidth utilization atau throughput, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh parameternya. Berarti parameter itu ada di dalam sekumpulan QoS ini. Sekumpulan parameter ini ada di dalam QoS. Oke, selanjutnya sini untuk kualitas of service dari sebuah protokol atau layanan IP. Ini berarti QoS ini digunakan untuk layanan IP. Jadi emang QoS itu kalau kita ada sebuah layanan IP bisa digunakan QoS ini untuk mengukur performansi jaringan. Kemudian, aplikasi komputer yang digunakan untuk pengukuran itu adalah Wireshark. Nah, nanti akan kita simulasikan menggunakan Wireshark ini. Oke, selanjutnya latar belakang pengukuran QoS. Oke, kita mulai satu-satu. Yang pertama, kita di sini melihatnya dari sudut pandang, dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang pelanggan atau pengguna. Kemudian satu lagi di bawahnya itu adalah sudut pandang dari operator penyedia layanan. Jadi kita lihat latar belakang dari pengguna dulu. Nah, yang pertama itu, kita lihat di sini kalau kenapa kita membutuhkan sebuah pengukuran performansi jaringan. Yang pertama, ditakutkan terjadinya bad experience oleh pelanggan itu sendiri dalam menikmati layanan telekomunikasi. Misalnya seperti yang pertama ini, saat melakukan panggilan ke tujuan menggunakan telepon rumah, seringkali kalian pasti pernah mengalami tulalit ataupun tidak bisa sambung ke nomor tujuan. Nah, itu kenapa? Nah, itu pasti komunikasi antara pengirim dan penerima atau sumber ketujuan ada masalah. Itu masalahnya di mana? Maka harus diukur di situ kualitas layanannya. Kemudian yang kedua, ketika melakukan panggilan telepon menggunakan HP, jaringan sering sibuk. Nah, kalau ini kita lihat dari penggunaan untuk selulernya. Jadi, untuk di bagian penggunaan telepon seluler ya pasti harus mengacu ke standarisasi QoS agar bisa menikmati layanan yang baik. Kemudian, koneksi internet sewaktu-waktu buruk, sering terjadi request timeout. Nah, ini misalnya kalian kalau menggunakan internet atau browsing, kalau misalnya jaringannya nggak stabil atau jaringannya bermasalah, pasti dia sering network unreachable atau dia mengalami request timeout. Nah, itu makanya operator layanan berusaha agar mereka meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan sehingga pelanggan itu puas. Nah, itu mereka harus melakukan pengukuran terhadap jaringan yang mereka buat agar mendapatkan sebuah pengukuran yang baik. Kemudian yang kedua dari sisi penyedia layanan atau operator telekomunikasinya. Yang pertama pastinya kalau dia terjadi masalah, misalnya di satu operator itu banyak masalahnya, misalnya koneksinya nggak stabil, sering nggak nyambung ke internet, atau nelfonnya sering bermasalah. Nah, itu pasti dia akan banyak komplain dari pelanggan jika koneksi dia sering tidak stabil. Kemudian apabila koneksi stabil, nah ini kalau misalnya si operator telekomunikasinya itu dia sudah mendapatkan QoS yang bagus, tiap layanannya mereka melakukan riset agar mendapatkan QoS yang terbaik. Nah, ya, itu pasti koneksinya itu akan stabil dan minim masalah. Nah, akan berdampak dan berpengaruh ke bertambahnya pelanggan baru. Jadi subscribernya itu atau pelanggannya itu dia pasti akan bertambah sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan atau sumber keuntungan untuk penyedia layanan. Jadi QoS ini sebenarnya banyak yang bisa dicek, misalnya untuk QoS untuk protokol atau
HTTP, misalnya untuk browsing misalnya HTTP. Kemudian untuk streaming berarti kan untuk layanan seperti YouTube, kemudian layanan seperti IPTV. Nah, itu mereka pasti harus mengecek kualitas layanan itu seperti apa. Dan mereka harus melakukan riset agar hasil pengukurannya itu maksimal. Sehingga kualitas layanan yang diberikan ke pelanggan menjadi baik agar si operator ini bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Seperti itu. Selanjutnya, nah, manfaat QoS. Nah, kalau kita masuk ke dalam teknis QoS itu sendiri, nah ini manfaatnya itu yang pertama memberikan prioritas untuk aplikasi-aplikasi yang kritis pada jaringan. Jadi kalau tadi secara high levelnya, kalau ini secara teknisnya. Jadi di QoS ini kita bisa mengatur priority dari aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalam sebuah jaringan. Misalnya di dalam sebuah jaringan dengan IPX, aplikasi yang ada yang digunakan misalnya aplikasi untuk melakukan streaming video. Nah, itu berarti untuk layanan streaming video itu kualitasnya dinaikkan, bandwidth-nya dinaikkan, delay-nya diturunkan di situ agar dia bisa mendapatkan kualitas yang baik. Nah, itu tergantung prioritas aplikasi-aplikasi yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan penggunaan investasi jaringan yang sudah ada. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat sebuah desain jaringan, maka kita akan memaksimalkan jaringan tersebut. Maka kita perlu menggunakan pengukuran QoS. Jangan sampai kita sudah membeli perangkat yang sangat mahal karena kita tidak tahu pengukuran QoS, maka pada saat kita menggunakan perangkat tersebut atau menggunakan jaringan tersebut terjadi banyak masalah, padahal speknya itu sangat tinggi sehingga bisa mendukung kualitas performasi jaringan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan performasi untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti voice dan video. Nah, di sini untuk misalnya untuk layanan streaming, untuk the live ini maksudnya yang real time. Nah, misalnya ada VoIP, kemudian ada video conference. Nah, itu apabila ada delay sedikit, nah itu maka bermasalah karena untuk komunikasi itu kita harus secara real time. Jadi kalau delay pastinya pelanggan akan kecewa di situ. Ini sangat sensitif, maka kita atur agar performasi jaringan untuk layanan voice dan video di prioritas utama. Jadi dia tidak akan terganggu. Kemudian yang selanjutnya, merespon terhadap adanya perubahan-perubahan pada aliran traffic di jaringan. Jadi kalau misalnya aliran traffic di dalam sebuah jaringan itu dinamis, nah itu berarti si QoS itu akan merespon terhadap adanya perubahan-perubahan di situ. Oke. Kemudian selanjutnya hubungan QoS dan traffic. Nah, di sini traffic itu sendiri merupakan sebuah definisinya, kita bahas ke definisinya adalah ramai atau tidaknya sebuah lalu lintas komunikasi data di dalam sebuah jaringan. Jadi kalau misalnya di ramai tidaknya sebuah komunikasi data tersebut, otomatis dia agar berpengaruh atau ada keterkaitan dengan kualitas of service. Nah, jadi kalau misalnya di satu wilayah pengguna layanannya itu banyak, otomatis maka trafficnya akan menjadi lebih banyak pula. Nah ini bagaimana cara mengakalinya? Otomatis mengakalinya dengan menggunakan QoS di situ. Nah, selanjutnya kita di sini ada diagram, ada incoming traffic, kemudian ada sistem, kemudian ada outgoing traffic. Nah, kalau incoming traffic berarti mulai traffic atau mulai pelanggan itu masuk di sini, baiknya pelanggan atau ramainya lalu lintas komunikasi data masuk ke sistem, maka akan keluar menjadi outgoing traffic. Berarti di sini
outgoing traffic ini merupakan traffic yang sudah kita atur atau sesuai dengan keinginan kita trafficnya seperti apa, karena sudah masuk ke sistem. Makanya di sini di sistem ini diatur di sini seperti apa traffic yang akan kita prioritaskan di situ. Oke, yang pertama traffic dibangkitkan oleh pengguna sistem. Jadi banyak besaran traffic atau padatnya lalu lintas traffic di sini dia dipengaruhi oleh banyaknya pengguna sistem yang masuk pada jaringan tersebut. Oke, selanjutnya sistem melayani mengolah traffic yang masuk. Nah, kita lihat di sini pada saat ada incoming traffic berarti diolah oleh sistem. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga. Traffic dapat berupa panggilan yang harus disambungkan pada jaringan telepon. Nih, kalau misalnya kita lihat di sini traffic itu kalau di jaringan telepon berarti panggilan yang harus disambungkan itu panggilan dari mana dan kemana saja. Kemudian kalau untuk jaringan data berarti paket yang harus dirutekan atau yang harus masuk ke proses routing itu paket apa saja. Kemudian kalau misalnya untuk the web server berarti request dan balikan yang dikirimkan itu seperti apa, untuk apa saja. Jadi maksudnya di sini kalau kita browsing atau kita menggunakan protokol HTTP, otomatis kita request dulu ke IP yang dituju agar IP yang dituju atau tujuan tersebut mengirimkan balikan ke kita. Jadi kita misalnya request menampilkan halaman YouTube, otomatis si server YouTube itu akan mengirimkan kembali balikan atau feedback dari request kita ke IP kita, dan IP kita akan menampilkan halaman YouTube. Nah, itu otomatis proses request dan feedbacknya itu merupakan sebuah lalu lintas dalam sebuah jaringan. Jadi apabila yang request YouTube banyak, otomatis kan trafficnya menjadi lebih banyak di situ. Maka akan mempengaruhi performansi dari server YouTube tersebut. Oke, kita lanjutkan hubungan QoS dan traffic yang kedua. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, atau kita harus dalam memahami QoS ini harus memahami pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama itu, bila diketahui kondisi sistem tertentu dan traffic yang masuk, maka pertanyaannya, bagaimana quality of service yang dialami pengguna? Nah, berarti kalau di sini ya diketahui traffic yang masuknya itu banyak atau sedikit, kemudian kondisi sistemnya itu sudah kita ketahui. Nah, kita harus mengetahui bagaimana quality of service-nya atau QoS-nya yang dialami oleh pengguna tersebut. Berarti otomatis kita harus mengukur QoS agar mendapatkan informasi parameter-parameter performansi jaringan. Kemudian yang kedua, bila diketahui traffic yang masuk dengan QoS yang dipersyaratkan. Jadi di sini kondisinya trafficnya itu sudah diketahui, berarti banyaknya pelanggan yang masuk dalam komunikasi data itu sudah diketahui, kemudian QoS-nya juga sudah kita kondisikan. Maka pertanyaannya, bagaimana suatu sistem didimensioning atau ditentukan dimensinya? Jadi sistem itu seperti apa dimensinya? Nah, ini lebih terkait terhadap kapasitas dari sebuah jaringan tersebut. Dimensinya seperti apa? Kemudian, bila diketahui kondisi sistem dan QoS tertentu, jadi kondisi sistemnya sudah diketahui, kemudian sudah dipilih QoS tertentu, maka pertanyaannya, berapa beban traffic maksimum yang dapat dilayani sistem dengan baik? Berarti kita kalau sudah mengetahui ini, berarti kita mengetahui spek beban traffic maksimum dalam jaringan tersebut agar bisa dilayani dengan baik. Berarti kalau kita membuat sebuah desain jaringan, membuat sebuah layanan, otomatis speknya sudah kita tahu,
kondisi sistemnya juga sudah kita tahu, kemudian kondisi trafficnya juga sudah kita ketahui, maka otomatis performasi jaringan tersebut atau lalu lintas di traffic di jaringan tersebut menjadi lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi pelanggan juga akan puas atau pengguna juga akan bisa puas menikmati layanan yang kita beri. Oke, selanjutnya ini ada catatan. QoS is a collective of service performances that determine the degree of satisfaction of a user of a service. Jadi di sini QoS ini merupakan sekumpulan kinerja layanan yang menentukan tingkat kepuasan pengguna atau tingkat kepuasan pelanggan. Jadi di sini kalau kita cek pelanggan puas atau tidaknya, maka kita mengeceknya dengan QoS ini. Kemudian yang kedua, parameter QoS yang pertama efek sekumpulan kinerja layanan yang menentukan tingkat kepuasan user. Berarti di sini ya. Kemudian parameter QoS lebih menunjukkan persepsi user atau di sini lebih ke user oriented dan dinyatakan dengan istilah-istilah yang tidak menjurus ke teknis jaringan. Jadi misalnya kita memberikan layanan kepada pelanggan, misalnya pelanggan memilih bandwidth berapa, 10 Mbps, 100 Mbps, dan lain sebagainya. Nah, agar pelanggan bisa menikmati atau mendapatkan layanan seperti yang mereka bayar, misalnya 10 Mbps, kemudian 100 Mbps, otomatis kita juga harus mengecek di situ kualitas layanannya atau prioritas pelanggan tersebut di dalam suatu traffic itu seperti apa. Nah, ini penting juga traffic di sini untuk mengatur pelanggan. Jadi pelanggan yang bayarnya mahal otomatis lebih diprioritaskan dibandingkan pelanggan yang membayar dengan harga yang murah. Oke, kemudian masih di hubungan QoS dan traffic. Nah, di sini karakteristik QoS atau traffic yang kita ingin buat, kondisi traffic dan QoS yang kita ingin buat, otomatis dipengaruhi oleh jenis informasinya. Nah, kita lihat yang pertama, nah di sini ada voice. Jadi informasinya itu sebenarnya ada 3, ada voice, ada data dan video. Berarti karakteristik QoS dan trafficnya itu harus dipengaruhi oleh jenis informasinya. Kalau misalnya yang pertama, kalau misalnya voice, yang pertama itu dia lebih delay sensitif. Jadi kalau misalnya di voice itu kita cek ada delay, maka otomatis jaringan tersebut tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi standarisasi. Kemudian yang kedua, harus dikirimkan secara real time. Jadi kalau misalnya nggak bisa real time atau pengirimannya itu seperti browsing atau seperti protokol HTTP, berarti ya tidak bisa. Jadi tidak ada waktu tunggu di situ, seharusnya harus secara real time untuk layanan voice. Kemudian yang kedua, data. Nah, kalau data ini dia tidak delay sensitif. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini, kalau misalnya data itu contohnya ya, kita melakukan browsing ke suatu situs, otomatis dia tidak delay sensitif. Jadi kalau misalnya ada delay sedikit, berarti dia ya nggak masalah gitu. Tapi jangan terlalu banyak delay. Nah, itu yang data. Kemudian yang ketiga ada video. Nah, ini video yang serupa dengan voice. Jadi kalau video streaming secara live atau video conferencing, otomatis dia tidak boleh ada delay walaupun sedikit. Kemudian tidak harus dikirimkan secara real time. Oke, kita lanjutkan. Hubungan QoS dan traffic yang 4. Kemudian yang pertama, nah di sini kita lihat teori traffic yang digunakan untuk menganalisa dan merencanakan jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk membawa masing-masing informasi akan berbeda pula. Jadi maksudnya di sini adalah di sini maksudnya manajemen traffic yang kita atur atau spek traffic yang kita atur. Nah, itu akan berbeda sesuai dengan informasi-informasi yang dibawa. Misalnya,
kalau kita lihat di sini untuk voice dan data, otomatis dia voice, video dan data, otomatis jenis penggunaan spek teori trafficnya untuk yang video, kemudian untuk yang data, otomatis dia bakalan berbeda di situ. Jadi seperti apa teori trafficnya di situ. Jadi pasti berbeda. Kemudian yang selanjutnya ini di sini kita lihat contohnya. Nah, kalau misalnya di kondisi jaringan masa lalu atau yang lampau, yang lama, itu ada informasi yang spesifik. Contohnya, kalau kita menggunakan komunikasi voice, otomatis menggunakan PSTN. Kemudian kalau kita menggunakan informasi data, otomatis menggunakan layanan atau jaringan local area network. Jadi dia dipisah sebenarnya. Jadi tergantung informasinya. Jadi suara menggunakan PSTN, kemudian data menggunakan jaringan LAN. Kalau kondisi sekarang, jadi semua informasi itu dia digabungkan menjadi satu, jadi tidak terpisah-pisah. Nah, kita lihat di sini beragam informasi diangkut pada jaringan yang sama. Berarti jaringannya sama. Berarti voice juga diangkut di situ. Kemudian web access itu, misalnya data atau web access diangkut di situ. Kemudian video strip juga diangkut di situ. Nah, itu dia pada IP berdasarkan jaringan berbasis IP di situ. Jadi mereka dimasukkan ke dalam jaringan berbasis IP, data tersebut, informasi tersebut diangkut dalam jaringan yang sama. Berarti kondisinya beda. Untuk masa lalu itu ya dipisah-pisah, kalau untuk masa sekarang dijadikan satu. Nah, maksud di sini kalau masa lalu misalnya untuk telepon otomatis menggunakan telepon rumah kan, ataupun menggunakan wartel. Telepon di warung telkom atau wartel. Kemudian untuk internet ya otomatis di warnet gitu ya. Tapi kalau sekarang ya sudah bisa diangkut semuanya dalam satu layanan. Misalnya kita menggunakan handphone, ya bisa untuk telepon, bisa untuk internet, bisa untuk streaming video. Nah, itu berbasis IP semua di situ. Kemudian kita masuk ke analogi jaringan. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada sebuah pipa. Nah, kita lihat lebar pipanya itu disebut sebagai bandwidth. Jadi besar diameter pipanya atau lebar pipanya itu disebut sebagai bandwidth. Kemudian kalau misalnya terkait panjang pipanya terhadap waktu disebut sebagai delay. Kita ingin mengatur delay berarti kita lebih ke mengacu ke panjang pipa itu sendiri. Berarti dari satu sumber ke tujuan, berarti waktunya berapa lama agar data tersebut bisa sampai ke tujuan. Nah, itu otomatis mau dipengaruhi oleh waktu dan dipengaruhi juga oleh delay. Jadi kita bisa lihat di sini misalnya ada paket-paketnya yang bandwidth ini sebuah paket, berarti dikirimkan dari pipa ujung A ke pipa ujung B. Berarti kalau misalnya paket-paket yang dikirimkan itu sedikit, otomatis bakalan lancar pengirimannya, tidak ada delay. Tapi kalau misalnya paket-paket di sini yang dikirimkan banyak di dalam suatu pipa, otomatis dia akan perjalanannya akan lebih lambat di situ, tidak bisa cepat. Nah, itu akan mempengaruhi delay-nya di situ. Nah, bandwidth, kita lihat penjelasannya. Bandwidth dianalogikan sebagai pipa. Jadi lebar pipanya itu sebagai bandwidth. Kemudian delay, mempresentasikan panjang pipanya. Jadi panjang pipanya itu dari sumber ke tujuan itu berapa, itu disebut sebagai delay. Dan mempengaruhi juga terhadap waktu. Kalau jitter, dia lebih ke variasi delay pada pipa. Jadi variasi panjang delay pada pipa itu sendiri disebut sebagai jitter. Kemudian kalau loss, menggambarkan kebocoran pada pipa. Jadi kalau pipa ini ada yang bocor, berarti ada yang hilang atau ada paket loss di situ. Jadi ada data yang bocor di situ atau yang hilang di situ. Kemudian itu analogi jaringan. Kemudian kita masuk ke parameter-parameter dalam QoS atau dalam performansi jaringan. Yang pertama adalah pemahaman
tentang delay, jitter, packet loss, dan throughput. Jadi parameternya ada delay, jitter, packet loss, dan throughput. Yang pertama adalah delay atau latensi. Nah, delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah paket data terhitung dari saat pengiriman oleh transmitter sampai saat diterima oleh receiver. Berarti yang kita pahami di sini adalah jadi delay itu sendiri itu adalah sebuah paket data di sini. Nah, itu di situ dia. Nah, di sebuah paket data itu kan akan dikirimkan dari sumber ke tujuan. Otomatis waktu yang dibutuhkan agar dia bisa sampai ke tujuan itu, ini waktunya berapa lama. Nah, kalau misalnya waktunya lama berarti delaynya tinggi di situ. Kemudian yang kedua, delay, jenis-jenis delay. Tapi di sini untuk komunikasi voice atau komunikasi suara. Yang pertama ada propagasi delay atau propagation delay. Nah, ini delay yang terjadi akibat transmisi melalui jarak antar pengirim dan penerima. Berarti delay ini muncul karena berpengaruh terhadap jarak antara pengirim dan penerima. Jadi kalau misalnya jaraknya semakin jauh, otomatis delay-nya juga akan semakin tinggi. Nah, itu terkait dengan propagasi delay. Kemudian yang kedua adalah serialization delay. Nah, di sini delay pada saat proses peletakan bit ke dalam sirkuit atau network interface. Jadi, kalau misalnya kita menempatkan bit-bit itu ya otomatis ya 0101 kalau yang ada dalam sebuah jaringan. Nah, itu ditempatkan ke dalam sebuah network interface atau sebuah sirkuit, maka dia akan terjadi delay dalam peletakannya. Itu disebut sebagai serialization delay. Kemudian ketiga adalah processing delay. Nah, di sini delay ini terjadi saat proses coding. Kemudian di proses compression dan decompression dan decoding. Jadi pada saat proses pengodaan dan kemudian proses kompresi, kemudian proses dekompresi dan proses decoding itu, maka dia akan muncul delay. Disebut sebagai processing delay. Kemudian packetization delay. Nah, ini adalah delay yang terjadi saat proses paketisasi digital voice sample. Kemudian ada queuing delay. Queuing delay adalah delay akibat waktu tunggu paket sampai delay ini. Jadi terkait dengan teori antriannya di situ. Jadi antrian di mana paket tersebut diterima sampai di line itu disebut queuing delay. Kemudian ada jitter buffer. Delay yang terjadi akibat adanya buffer untuk mengatasi jitter. Jadi kalau misalnya ada jitter di situ, maka di atas gunakan jitter buffer untuk mengatasi jitter tersebut. Nah, di sini berarti kalau kita jumlahkan otomatis maka menjadi sebuah delay di situ. Jadi delay ini dipengaruhi oleh apa saja, berarti ya keseluruhan ini. Ada pengaruhnya untuk delay tersebut. Kemudian yang terakhir adalah toolsnya itu bisa menggunakan ping. Jadi kita ingin mengecek delay itu ya kita menggunakan ping aja, menggunakan command prompt. Kita ping misalnya ke IP tujuan, kita bisa lihat di situ delaynya berapa. Kemudian menggunakan trace route. Nah, di sini trace route itu merupakan sebuah tools yang digunakan untuk mengetahui rute suatu paket hingga dia mencapai ke tujuan. Berarti dia melalui rute apa saja, kemudian lompatan hopnya seperti apa. Nah, itu ada di trace route. Kemudian ada lagi TCP-DUM. Nah, ini TCP-DUM ini merupakan sebuah tools yang digunakan untuk menganalisa paket yang berjalan di bawah command line, jadi berbasis command line di situ. Nah, biasanya itu digunakan oleh seorang network administrator untuk melakukan troubleshooting terhadap traffic jaringan yang sedang bermasalah di situ. Oke, kemudian yang kedua kita bahas tentang jitter. Apa itu jitter? Nah, jitter adalah variasi
delay. Jadi kalau misalnya kita lihat ke gitar, berarti kalau misalnya ada 2 delay, berarti delay yang kedua dikurangi delay yang ke-1. Kemudian jumlah delay yang kedua dikurangi jumlah delay yang ke-1 itu, nah itu akan dibagi dengan jumlah paket yang ada, maka akan menghasilkan sebuah jitter. Nah, jitter adalah variasi delay, itu perbedaan selang waktu kedatangan antar paket di terminal tujuan. Jadi kalau kita lihat di sini jitter, pada saat kita menerima paket, otomatis paket A, paket B, dan paket C itu otomatis datangnya berbeda-beda. Misalnya kita contohkan aja, kita membeli barang di online, otomatis ada pilihan di situ. Misalnya menggunakan INE 1-2 hari. Menggunakan Grab misalnya 4-6 jam. Nah, itu otomatis kedatangan barang tersebut berbeda-beda. Nah, itu lebih dianalogikannya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi jitter, maka paket data yang datang dikumpulkan dulu dalam jitter buffer. Nah, itu jitter buffer itu untuk mengurangi jitter di situ selama waktu yang telah ditentukan sampai paket dapat diterima pada sisi penerima dengan urutan yang benar. Nah, di sini maksudnya dalam pengiriman itu jangan sampai kita mendapatkan barang atau paket yang kita inginkan itu tidak sesuai apa yang kita pesan. Misalnya kita menggunakan Grab. Nah, itu kan keterangannya 4-6 jam. Otomatis tiba-tiba datangnya itu 2 hari, otomatis kita komplainkan di situ. Nah, maka di sini bagaimana caranya jitter itu dikurangin atau dihapuskan di situ. Jadi kalau misalnya jitternya tinggi, otomatis ya yang saya contohkan tadi, kita menggunakan Grab seharusnya 4-6 jam, otomatis ini cuma 2 hari, otomatis itu pengaruhnya karena jitternya yang tinggi. Kemudian nilai jitter yang direkomendasikan ITU adalah International Telecommunication Union, standarisasi internasional untuk telekomunikasi, dengan TY 1541 adalah di bawah 50 millisecond. Jadi spek standar untuk jitter itu harus di bawah 50 millisecond. Jadi kalau di atas 50 millisecond bisa dikatakan juga lebih jelek di situ. Jadi speknya harus 50 millisecond. Kemudian toolsnya itu bisa menggunakan ping. Jadi mengecek jitter bisa menggunakan ping. Kemudian bisa menggunakan IPRF. Nah, di sini IPRF ini ada sebuah tool, dia digunakan untuk mengukur throughput bandwidth dalam sebuah jaringan, link jaringan, agar bisa dilakukan pengukuran. Diperlukan IPRF ini yang terinstall point to point, di mana baik di sisi server maupun klien. Berarti cara penginstalannya seperti itu. Nah, ini di IPRF ini juga bisa digunakan untuk mengatur atau mengukur performansi link dari sisi TCP atau Transmission Control Protocolnya maupun dari sisi UDP-nya atau User Datagram Protocol. Nah, kemudian di sini ada rumusnya. Rumus jitter J1 sama dengan, nah sebenarnya jitter itu rumusnya itu adalah delay yang kedua, kemudian untuk jitter yang pertama ya, delay yang kedua dikurangi dengan delay yang pertama, maka akan menghasilkan jitter yang pertama. Jadi sebenarnya rumusnya misalnya ada delay 2, delay 1. Nah, ada delay 2 dan delay 1. Kemudian kita cek di situ dalam 1 menit delay itu ada berapa lama, ada berapa banyak untuk delay 2 dan delay 1-nya. Kemudian total dari delay 2 dan delay 1 tersebut dikurangkan. Nah, dibagi dengan paket data yang ada, maka disebut sebagai jitter di situ. Nah, di sini rumusnya ada absolute T2, time kedua dikurang time pertama, atau delay kedua dikurang delay pertama. Kemudian untuk jitter yang kedua, absolute dari time yang ketiga atau delay yang ketiga dikurangi delay yang kedua, sampai seterusnya. Nah, ini
nanti akan kita bahas di simulasi menggunakan WordStat cara perhitungannya seperti apa. Oke, selanjutnya di sini contohnya, ini ada komputer sumber, komputer tujuan, itu masuk ke internet. Otomatis di sini ada paket, ada paket, ada paket, ada paket. Nah, paket yang pertama ini sampainya itu misalnya sekitar 20 milisecond. Paket yang kedua itu sampainya 30 milisecond. Paket yang ketiga sampainya 40 milisecond. Otomatis masing-masing paket yang diterima di tujuan waktunya berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah paket loss. Nah, paket loss ini ya tadi ya, kalau kita lihat di pipanya itu bocor, maka dia akan terjadi paket loss di situ. Paket loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Jadi pada saat kita mengirimkan data atau paket ke tujuan, otomatis ada paket yang hilang, disebut sebagai paket loss. Nah, ini terjadi karena apa? Yang pertama terjadi tabrakan data atau antriannya penuh. Jadi kalau misalnya tadi di pipanya itu antriannya penuh, banyak koin-koin yang masuk di pipa itu, otomatis maka dia akan terjadi kebocoran di pipa tersebut, maka akan terjadi paket loss. Kemudian yang kedua, link atau hardware disebabkan oleh CRC error. Jadi kalau misalnya ada cycle redundancy check-nya itu ada yang error, atau ada pengecekan errornya itu bermasalah, maka akan mengakibatkan paket loss. Kemudian ada lagi perubahan rute atau temporary drop, atau black hole route, atau persistent drop. Nah, ini maksudnya temporary drop itu dia lebih ke penurunan secara sementara, kalau yang persistent drop itu lebih ke penurunan secara terus-menerus. Kemudian interface dan router down. Jadi ada pengkabelan atau interfacing itu, kemudian ada routernya itu terjadi masalah atau down. Kemudian ada misconfigure access list. Jadi ada konfigurasi yang salah di situ. Kemudian tools yang dipakai untuk mengecek tools bisa menggunakan ping juga di situ, atau menggunakan WordStat ya untuk nanti kita simulasikan. Kemudian jadi ini ada rumusnya. Nah, di sini rumus paket loss adalah paket yang ditransmisikan atau yang dikirim dikurangi dengan paket yang diterima dibagi dengan, ini yang diterima sama tujuan ya, kemudian dibagi dengan paket yang ditransmisikan dikali 100%, otomatis di sini didapatkan paket loss-nya. Oke. Selanjutnya throughput. Nah, throughput ini apa? Throughput adalah jumlah bit yang diterima dengan sukses per detik melalui sebuah sistem atau media komunikasi. Nah, ini kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Jadi kalau kita lihat di sini, throughput itu adalah jumlah bit data yang dikirim dari komputer pengirim ke tujuan per 1 detiknya itu berapa jumlah bit datanya. Berarti kalau semakin banyak throughputnya, semakin besar throughputnya, berarti dia akan semakin baik di situ. Karena jumlah bit yang dikirimkan sangat banyak per detik, persatuan detik. Kemudian throughput diukur setelah transmisi data dari host ke klien, transmisi data host atau klien, karena suatu sistem akan menambah delay yang disebabkan processor limitation, kemudian kongesi jaringan, kemudian buffering inefficiency, kemudian error transmisi, kemudian traffic loss, atau mungkin desain hardware yang tidak mencukupi. Jadi maksudnya di sini sebuah throughput itu diukur setelah transmisi data itu selesai di host atau klien. Nah, jadi kalau setelah transmisi data yang selesai baru diukur throughputnya. Karena kalau kita lihat di sini, karena suatu sistem akan menambah delay. Nah, jadi kalau misalnya di dalam satu sistem itu akan berakibat menambahnya delay yang disebabkan oleh ini penyebabnya ada proses limitation, kongesi jaringan, buffering inefficiency, kemudian ada error transmisi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya aspek utama throughput adalah berkisar pada ketersediaan bandwidth yang cukup untuk menjalankan aplikasi.
Jadi di sini, nah untuk throughput itu yang lebih kita lihat adalah ketersediaan bandwidth-nya. Kalau ketersediaan bandwidth-nya cukup, berarti running aplikasinya juga akan running well atau baik gitu. Kemudian hal ini menentukan besarannya traffic yang dapat diperoleh suatu aplikasi saat melewati jaringan. Jadi semakin besar throughput-nya, otomatis traffic yang ada di situ akan misalnya kalau misalnya kita menggunakan pipa ya, kita analogikan menggunakan pipa. Kalau misalnya pipanya besar, otomatis trafficnya yang tadinya kalau menggunakan pipa kecil itu padat, kalau kita menggunakan pipa besar, otomatis trafficnya menjadi lebih sedikit, lalu lintasnya menjadi lebih tidak sepadat yang menggunakan pipa yang kecil di situ. Nah, kemudian tools yang digunakan ada MRTG. Nah, MRTG ini merupakan singkatan dari The Multi-Router Traffic Grapher. Nah, ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memantau beban traffic pada link sebuah jaringan. Kemudian yang kedua yang menggunakan IP4 yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada rumus juga waktu download terbaik. Berarti untuk waktu download terbaik itu sama dengan ukuran file yang di-download dibagi dengan bandwidth-nya. Maka akan mendapatkan nilai waktu download terbaik. Kemudian waktu download tipikal. Kalau waktu download tipikal, otomatis ukuran file dibagi dengan throughput di situ. Kemudian selanjutnya, ini sebenarnya rumus dasarnya ada di sini. Jadi untuk menghitung paket loss, rumus dasarnya yang seperti saya sebutkan, paket yang dikirim dikurangi dengan paket yang terima, dibagi dengan paket yang dikirim dikali 100%. Kalau untuk delay, nah delay ini time between first and last packet. Jadi waktu di antara awal dan akhir paket yang dikirim. Jadi kalau kita mencari delay, otomatis selisih dari time yang kedua dikurangi dengan time yang pertama, kemudian time yang ketiga dikurangi dengan time yang kedua, dan seterusnya, totalnya itu dibagi dengan jumlah paket yang dikirim. Nanti akan kita simulasikan menggunakan WordShark. Kemudian yang selanjutnya ada jitter di sini. Nah, jitter ini rumusnya adalah time span dibagi dengan jumlah paket. Berarti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, time span itu lebih ke selisih antara delay kedua dikurangi delay pertama, kemudian delay ketiga dikurangi delay kedua, dan seterusnya dijumlahkan. Setelah dijumlahkan baru dibagi dengan jumlah paket. Jadi jumlah dari delay yang ada, selisih delay yang ada dibagi dengan jumlah paket. Kemudian throughput. Nah, throughput itu rumusnya bytes. Jadi kalau throughput itu otomatis bytes yang dikirimkan. Jadi kalau kita menggunakan WordShark, otomatis di situ ada jumlah bytes yang dikirim dibagi dengan waktunya atau time span-nya. Nah, maka akan menghasilkan throughput di situ. Berarti bytes per second. Tapi throughput ini dia satuannya harus menggunakan bit. Jadi nilai hasil dari sini dikalikan 8 agar satuannya menjadi bit per second. Oke, di sini ada standarisasi pengukuran QoS. Jadi pengukuran QoS itu nilainya harus mengacu ke standar ini. Jadi kalau QoS dikatakan baik, berarti seperti apa speknya, nilainya. QoS dikatakan buruk, seperti apa speknya atau nilainya. Kita lihat sini. Untuk jitter, nah kalau misalnya dikatakan bagus, dia sangat bagus, dia harus 0 milisecond. Kalau bagus itu 0 sampai dengan 70 milisecond. Berarti rekomendasinya itu dia harus di bawah 50 milisecond. Kalau di atas 50 milisecond, maka dia akan sedang dan jelek. Kemudian untuk paket loss otomatis ya 0. Kalau jangan sampai ada kebocoran kan. Jadi kalau ada 0 sangat bagus, tapi 1-3% dikatakan bagus, 4-15% dikatakan sedang, 16-25 dikatakan jelek. Kemudian untuk delay,
Kalau misalnya delay itu lebih kecil dari 150 milisecond, otomatis dikatakan baik. Nah, untuk rekomendasinya itu ya 150 sampai dengan 300 milisecond. Jangan di atas nilai tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini, semakin besar nilai delay, maka akan semakin buruk. Kemudian untuk paket loss, semakin besar paket loss, maka akan semakin buruk. Semakin besar jitter, waktu jitternya itu, maka akan semakin buruk juga di situ. Oke, ini referensinya. Kemudian terima kasih. Kalau untuk video, untuk materinya sudah, nanti dilanjutkan ke simulasi menggunakan Wireshark. Jadi kita di Wireshark itu kita simulasikan, kita misalnya koneksi menggunakan WiFi. Kemudian kita cek performasi jaringan itu seperti apa. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.